Oke. Baik, sebelum ini Pak moderator nih, saya juga kayaknya sedang menunggu untuk ingin mengatakan sesuatu, tapi kok lama moderator. sebentar, kita pasti akan terus bertemu. Sebelum kita kembalikan semua ini ke pokok masalah yang diciptakan oleh Kak Anton Boni malam ini, gue sebagai moderator juga kepingin menyampaikan sesuatu tentang gagasan pikiran-pikiran gue yang terkait dengan diskusi ini. Bisa ya Pak host ya, gue atas izin Pak Dokter gue juga mau sampaikan 1-2 pikiran. Iya, narasumber kedua. Ya? Narasumber kedua. Minta maaf. Omong saja, sampaikan saja Pak. Jadi begini, minta maaf, gue tetap pada prinsip pemikiran gue yang sebelumnya terhadap tulisannya ke Anton waktu itu. Gue menulis dengan judul Memahami Adonara dengan Jiwa. Karena gue sepakat di beberapa hal tentang kritik ke Anton terhadap studi yang dilakukan oleh Ernst Vater yang bias menurut ke Anton. Gue sepakat itu. Entah waktu itu dengan kondisi yang terjadi, realnya seperti itu, yang seperti ditulis oleh Ernst Vater. Tetapi saya, karena pemahaman saya terhadap tulisan Ernst Vater itu juga masih nol, saya hanya ambil dari penggalan-penggalan yang dibuat oleh Kak Anton dan juga Pak Karolus Kopemedan. Tetapi menurut saya sama dengan Kak Anton di posisi itu. Ernst Vater dalam bukunya Adonara, dia mengasosiasikan Adonara itu pulau pembunuh. Itu bagi saya itu sebuah kejahatan peradaban yang dilakukan oleh para ilmuwan Eropa, ilmuwan Barat, dan itu sangat merugikan kita per hari ini. Apapun kondisinya waktu itu, tetapi diksi yang digunakan oleh Vater itu, saya pikir itu sebuah hal yang sangat konyol, dan saya bilang itu dibuat dalam ruang moral yang sangat sunyi gitu, yang dilakukan oleh Ernst Vater. Saya tidak tahu kepentingan dia menulis tentang sebuah budaya, peradaban orang lain di luar dirinya sendiri gitu. Tentu pasti ada yang bias, dan saya setuju dengan Kak Anton soal itu. Lalu berikut tentang perang tanding itu sendiri. Perang tanding yang terjadi di Adonara itu, kalau kita perhatikan baik-baik, sumber masalahnya itu kalau bukan Inawai, berarti masalah tanah gitu. Ada 2 hal yang utama sebagai sumber perang tanding di Adonara. Dan gue coba mendalami, makanya saya bilang coba kita baca masalah ini dengan jiwa. Kenapa sumbernya dari tanah dan juga Inawai? Gue melihat filosofi tanah. Tanah itu bisa nepanola, natibun tamam pelitano onenggere, dia memberikan kehidupan, makanan dan lain sebagainya untuk mempertahankan kita punya tubuh mange. Itu tanah yang sesungguhnya. Tanah itu rahim sebenarnya. Titematan sampai pulau Atayakan Alonai juga kenapa mesti kembali ke Adonara? Berbeda dengan orang lain. Kita harus mengatakan bahwa kita berbeda dengan orang lain. Dan itu fakta. Matan don-don pun harus kembali perai lautan Aranai. Titematan si Atayakana tanpa tigere si pesawat kalau masuk halak pun itu ada pemahaman yang lain juga. Nak mungkin lewat tanah wan hodiro ala sehingga nak balik peranela gitu. Karena dia yang mengandung dan saatnya kita akan kembali ke lewat tanah gitu. Itu pemahaman saya sebagai orang Adonara. Dan ketiga, kita terlalu selama ini kita banyak hal yang kita lupa. Soal bagaimana memberikan kurban pada saat sebelum kita mulai itu sebenarnya ada ritualnya, penghormatan terhadap alam. Nah, ini kan menjaga keharmonisan antara kita dengan alam dan lain sebagainya. Selama ini kita tidak lakukan lagi. Dan kalau perang itu datang, anggap itu sebagai nu'umaran tuh. Kalau kita mau menghentikan itu perang, kembalilah kepada nilai-nilai dasar, nilai-nilai hakiki dari Tite sebagai Atadika Adonara itu sendiri. Kalau Tite belum propaganda soal bagaimana
Gomari merevitalisasi kembali nilai-nilai tradisional yang terwariskan dari orang tua Nonoe, dari tanah tawa Ekang Gere. Nilai itu sudah diwariskan dan dia sebenarnya mendarah daging di kita sebagai orang Adonara. Tapi ketika semua itu sudah terdegradasi dengan sangat sangat krusial, jangan heran kalau kehidupan kita sekarang pun tidak harmonis lagi. Perang pasti akan tetap terjadi. Sekolahnya juga tinggi, pakar arsitektur yang luar biasa. Tetapi ketika dia omong, tidak ada gesanya, tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi kondisi perhelatan Ranai. Ini kan di luar nalar kita sebagai, ya kita sebut diri sebagai pemikir, sebagai kaum intelektual. Ada hal-hal tertentu yang tidak mengerti. Kak Anton sendiri pernah juga membawa pakar pertanahan dari Jogja, ya Kak Anton mungkin. Dan tidak juga menyelesaikan masalah gitu. Dia sendiri tidak memahami. Mungkin Vater itu juga tidak memahami apa yang melatar belakangi tindakan kita sebagai orang Adonara gitu. Kita pasti sama-sama tidak mengerti soal itu. Sehingga Gomari, ya Kak Mat, gue membaca tulisannya Kak Mat, ada kegalauan di satu teks yang gue tangkap. Setelah membuat tulisan ini, silakan saya tidak disebut lagi sebagai orang Adonara gitu. Berarti konsep sebagai Adonara sesungguhnya Kak Mat sendiri juga tahu bahwa menempatkan soal perang tanding itu dalam konsep kita sebagai orang Adonara itu sesungguhnya dia bertentangan dengan hukum formal, dia bertentangan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Kak Medan mereka dan lain sebagainya. Ada hal yang memang kita tidak mengerti. Sehingga gue sampaikan solusinya. Kalau bisa pemerintah Prai, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Kita bikin lembaga adat. Lembaga adat itu ya dibuat di tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten.